Anda yakin nggak Pak Jokowi akan datang ke persidangan itu? Saya sebenarnya masih tetap hari ini menyatakan tidak yakin. Nah, andaikan juga nih, Ya. sudah P21. Ini andaikan sudah ya. Ya. P21 sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sudah dimulailah persidangan. Anda yakin nggak Pak Jokowi akan datang ke persidangan itu? Saya sebenarnya masih tetap hari ini menyatakan tidak yakin. Tidak yakin? Tidak yakin. Meskipun para kuasa hukumnya, yakin. Statementnya aja bohong kok. Dia akan datang membawa semua ijazah. SD, SMP, SMA. Iya kan katanya akan dihadirkan di persidangan nih. Nah ya, bukan dihadirkan. Dia membawa. Iya. Dari itu aja sudah salah Mbak Dianti sama Mas Vicky. Mana bisa dia membawa semua? Kan konon ijazah SMA dan S1-nya kan disita sebagai barang bukti. Ya dia nggak bisa bawa dong. Harusnya kalimatnya mungkin lebih tepat Mbak Dianti tadi. Dihadirkan itu lebih tepat. Ya. Tapi selalu dia bawa. Saya akan membawa semua yang dan S1. itu pun atas permintaan persidangan gitu ya. Nah, iya, itu satu. Ya. Kemudian dia akan mengatakan saya akan tidak ada momen dia menunjukkan itu ijazah itu. Karena yang dikejar terus oleh para lawyernya Pak Jokowi yang asli, sekali lagi saya bilang yang asli ya. Emang Pak Firmanto. Palsu itu orang-orang siapa? Ade Darmawan ya. Itu apa? Coba lihat. Lain kali kalau wawancara coba ditanya. Surat kuasa khususnya untuk Pak Jokowi mana? Nggak ada. Saya berani yakin kalau itu nggak cuma 99,9%. Ya, saya yakin itu. Saya pinjam istilahnya dokter palsu deh, respon ya 11.000 triliun. Mungkin dia punya surat kuasa untuk orang lain yang bukan Jokowi. Misalnya dia punya untuk Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan, sama Maret Samuel Sweken. Tapi mereka ini kan sebenarnya bukan yang punya legal standing. Yang punya legal standing itu Jokowi. Dan mereka ini sekarang dalam proses sedang akan kami laporkan. Karena apa? Karena mereka itu menyisipkan pasal, kemudian yang menarik dalam LP-nya, mereka itu menuliskan korbannya itu adalah Peradi Bersatu. Organisasi kok bisa jadi korban? Emang organisasinya bisa ngomong? Bisa teriak? Gitu. Ya. Ini kalau misalnya Anda tadi menyampaikan bahwa ada kemungkinan tidak kemudian memenuhi persyaratan agar kasus ini disidangkan gitu. Walaupun memang Anda berpikir bahwa saya nggak sabar untuk bisa kemudian dimasuk persidangan dan ada fakta-fakta baru yang akan disampaikan gitu. Nah, kalaupun memang tidak jadi disidangkan, tidak sampai disidangkan, Anda juga kehilangan momen untuk membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti baru dong. Sekarang ini pun lagi jalan beberapa sidang secara paralel. Satu sidang CLS yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh para purnawirawan. Itu objeknya juga Polda Metro Jaya yang dalam memprosesnya tidak proper. Dua kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, yang diajukan oleh Pak Sigit dan juga oleh lawyernya namanya Mbak Deka. Ada juga banding yang dilakukan oleh Dr. Taufik CLS di Solo. Ada lagi yang sekarang ini kita lagi ngobrol ini, teman-teman saya lagi berjuang di depan Bareskrim. Ya gitu, karena ada memasukkan bukti-bukti baru untuk gugatan dari tim pemburu ijazah palsu, TPIP. Ya, ada Pak Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, ada Pak Heru dari UI Watch ya. Mereka melaporkan dan ini laporannya masuk meskipun sebagai Dumas ya. Masuk untuk melaporkan Jokowi, kemudian ada orang yang berada di balik ijazah itu ya, think tanknya. Kemudian ada juga melaporkan orang namanya Eko Sulistyo. Masuk laporannya. Jadi artinya banyak forum untuk membuktikan. Dan sekali lagi, kalaupun saya dan Dr. Tifa sebagai klaster 2 itu disidangkan, itu bukan nyidangkan ijazah palsu. Itu nyidangkan fitnah dan pencemaran baik. Jauh panggang dari api, bukan itu. Jadi kalau memang masuk persidangan ini tidak akan membuktikan si ijazahnya. Makanya gitu. kami divonis pun, ya apapun vonisnya, ijazah tetap 99,9% palsu kok. Jadi ngapain juga masyarakat juga nunggu. Dan yang menarik Anda ini kemudian sudah klimaks sebenarnya ya. Oh iya, dan yang menarik gini. Gitu. Bahkan statement dari seorang Wakapolri ya periode 2013-2014, Pak Komjen Purnawirawan Ugroseno mengatakan, saya akan belajar lagi kalau ini bisa disidangkan. Karena namanya perkara sudah di SP3, perkara sudah diputus berhenti. Itu perkaranya, nomor perkara yang sudah ada. Lah kok bisa ada yang keluar nih. Istilah saya mungkin dulu pernah dengar Mbak Dianda sama Mas. Kok bisa ada yang mencotot keluar ya. 3 sudah di stop. Kok bisa ada 5 yang masih bisa ditarik kemudian keluar. Ini apa-apaan ini? Ini proses apa gitu. Nggak ada. Dan saya yakin kalau kejaksaan itu masih punya hati nurani
ya, dan masih punya, ya maaf ya, masih punya pikiran untuk nggak ada yang namanya satu perkara itu bisa diambil, dicuplik orang-orangnya, itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Okay. Ya, berbagai macam analisis sudah Anda kemudian sampaikan di platform digital. Ya. Apakah kemudian Anda sudah antisipasi bahwa sejak awal bahwa sebetulnya hal tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana penyebaran berita bohong yang menerbitkan ataupun menyebabkan keonaran dan lain sebagainya? Apakah Anda aware sekali mengenai ini? Gini, Mas dan juga Mbak dan juga pemirsa, mana bohongnya? Kalau orang mengatakan itu kan ijazahnya ijazah yang diupload di Dian Sandi, ya kan gitu. Itu kan enggak aja. Oke, ijazah. Skripsinya saya pegang langsung bukti skripsi ini ketika tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, dan yang menyerahkan itu wakil rektor langsung, ya, Bu Wening Widyasmoro, dan satu lagi wakil rektor itu Prof Wening, satu lagi Dr. Arius Dil. Dan kemudian saya periksa, saya foto dengan kamera resolusi tinggi loh ya, bukan hanya kamera biasa, karena saya sebenarnya bawa scanner tapi nggak boleh pakai scanner. Udah, untungnya saya bawa kamera resolusi tinggi yang formatnya bukan JPEG lagi tapi RAW, ya. Kemudian di situ sudah terdapat beberapa hal yang lucu. Nama Pak Kasmujo nggak ada, kemudian Prof Ahmad Sumitro sudah profesor, padahal itu baru November 85, Prof Ahmad Sumitro itu profesornya 86 Maret, tidak ada lembar pengujiannya. Itu sempat debat. Dan lawyer-lawyer yang nggak mutu tadi, ya, yang bukan lawyernya Pak Jokowi mengatakan, oh siapa tahu itu copot. Mana ada skripsi lembar pengujiannya copot itu loh, nggak ada. Itu jelas fakta yang nggak bisa mundur lagi bahwa skripsinya palsu. Udah, Anda dari berkeyakinan situ, bahwa memang apa yang Anda sampaikan, analisis dan sebagainya semua berdasarkan fakta. Dan walaupun memang ada peluang untuk ditwist ataupun dipelintir ya sama pihak lain. Nggak apa-apa, tidak ada apa istilahnya gini, tidak ada fitnah yang saya lakukan karena itu jelas. Bahkan yang menarik, kalau saya pun dilaporkan karena saya mengatakan 99,9% palsu. Apa yang terjadi dengan penelitian Pak Dr. Bunatua barusan? Yang itu sudah ada bukunya juga loh. Ijazahnya nggak ada. Ini kan makin parah lagi. Dia mengatakan ijazahnya setelah melalui proses dari banyak sidang KIP, dari beberapa KPU, termasuk yang terakhir KPU Solo, Surakarta, yang sampai detik ini juga tidak berani memberikan kopi legalisasi ijazah. Padahal kopi legalisasi ijazah itu penting banget untuk melihatnya. Ya ini kayak gini nih. Itu dari KPU di Solo tuh nggak ada. Ada diberikan tuh fotokopi. Dan itu sama persis. Padahal nggak mungkin 2005-2010 sama persis. Beda setahun aja kita capnya bisa beda kok. Beda sehari aja capnya beda. Masa 5 tahun posisi dan letak capnya tuh bisa sama. Ini loh, legalisasinya. Itu kan nggak mungkin. Dan yang terakhir yang paling menarik, ini baru saya ceritakan di media sekarang ya gitu. Kemarin salah satu tim kami ya, meskipun itu sebenarnya media independen ya, Sentana, Mas Michael Sinaga, barusan mendapatkan segepok arsip file pendaftarannya Jokowi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, itu menarik banget itu nanti. Itu apa tuh ada apa isinya? Waduh, adanya tim kampanyenya Bocorin siapa? dong. Iya, tim kampanyenya siapa saja. Termasuk nama-nama pembuat yang palsu itu yang di Pasar Pramuka. Ada Eko Sulistyo di situ, ada apa-apa. Wah, ada semua di situ. Wedi, boncos ini nanti kalau ini dibongkar. Ada ijazah SMA-nya. Yang ijazah SMA-nya itu yang dari SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang ternyata capnya sudah SMA 6. Padahal tahun itu tuh belum ada SMA 6. Jadi ini ibaratnya tuh bayinya lahir lebih dulu daripada ibunya gitu loh. Ya. Oke. Foto di ijazahnya gondrong juga. Mana ada foto di ijazah gondrong, apa boleh dulu itu? Enggak bola boleh. panasnya bergulir ke partai pengusung nggak nanti? Enggak. Kita justru berterima kasih. PDI Perjuangan sudah memberikan dan ini mulai waras kalau menurut saya. Karena PDI Perjuangan pun bahkan memberikan statement Pak Jarod kemarin. Ya kan? Jadi Jokowi kan katanya mau keliling Indonesia. Sekalian tunjukin ijazahnya dong. Sekalian bawa ijazahnya. Bagus. Sekalian bawa, itu top itu. Dan ini sesuai dengan statementnya dulu yang sudah disampaikan oleh ketumnya, Ibu Mega. Ibu Mega kan dulu sudah juga menyampaikan. Saya dulu juga sempat menyampaikan ucapan, ya ini waras. Bu Mega, Pak JK beberapa waktu yang lalu, udahlah. Jadi makanya persoalan ini mungkin memang akan panjang. Kalaupun nggak ada sidang, ya sidang saya, fitnah penjara. Tapi sidang ijazah Jokowi, jangan khawatir. Tetap akan kita kejar. Sampai itu memang benar-benar terbukti palsu atau memang nggak ada.